Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 30 ayat 18, demikianlah dikatakan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Keadilan Tuhan itu dinyatakan bukan karena adanya pelanggaran, penindasan, atau lain sebagainya. Bahkan apa yang terjadi saat ini, bagaimana ketika kejadian demi kejadian, terjadinya pembunuhan yang direncanakan atau yang bermotif bagaimanapun itu. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia akan menunjukkan keadilannya melalui orang-orang yang akan Ia pakai di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, Allah menunjukkan keadilannya dengan kasih. Agar setiap orang percaya dapat mengenal kasih itu dari keadilan Allah. Allah yang adil adalah Allah yang telah menciptakan, dan Dia juga yang bertanggung jawab terhadap ciptaan itu. Walaupun ciptaan itu sudah rusak akibat dosa, tetapi kasih Allah itu yang menunjukkan keadilannya. Kasih menjadikan kita dapat hidup sampai dengan saat ini. Kita tidak bisa memungkiri bagaimana kehidupan kita saat ini. Allah datang dengan kuasanya menjumpai manusia yang berdosa supaya kita mendapatkan pembenaran dari Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena kasih Allah. Itu makanya hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ada saatnya. Karena itu Allah menantikan kapan kita menyadari keadilan Allah itu melalui kasih-Nya. Yang kedua yang mau dikatakan, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Kasih yang ditunjukkan oleh Allah, itulah yang dilakukan oleh Allah sebagai tindakan untuk menyayangi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mungkin Dia menyayangi kita. Karena Dia menyayangi kita, itulah yang membuat hati Allah selalu tergerak untuk memberikan keselamatan kepada kita. Walaupun kita berdosa, tapi Allah mampu menyatakan diri-Nya untuk memberikan pembenaran kepada kita. Pembenaran itu supaya kita diarahkan menjadi orang yang hidup benar. Yang ketiga, keadilan Allah itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya, yaitu kebahagiaan. Allah yang menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya, maka kita sebagai umat-Nya berbahagia menanti-nantikan Allah yang penuh keadilan itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau dunia bisa saja menutupi keadilan, bahkan mencoreng nama kebenaran, tapi Allah akan menyatakan itu. Karena Allah yang kasih, Allah yang menyayangi adalah Allah yang adil itu. Sehingga berbahagialah kita sebagai orang percaya menanti-nantikan Allah yang adil itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu, sehingga Engkau akan menyatakan keadilan-Mu kepada kami, setiap orang percaya yang memuji memuliakan nama-Mu.
Berkatilah setiap hari-hari kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di akhir pekan ini, biarlah Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, selamat berakhir pekan. Horas.